Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo lae Hai Rek, ya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode kesekian kalinya ya, karena gue lupa udah episode berapa. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Sebelum kita mau mulai membacakan cerita horor nih ya, aku mau mengucapkan turut berbela sungkawa dulu atas terjadinya angin puting beliung yang ada di kota Sidoarjo kemarin lebih tepatnya ya. Itu merusak puluhan rumah yang ada di sana, terus ada korban luka juga, sampai ada pohon tumbang yang nimpa pengendara bermotor, sampai pengendaranya ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Cuaca kali ini ekstrim guys. So buat teman-teman semua, kalau kalian mau keluar atau mungkin kalian posisi ada di luar nih ya, harap berhati-hati. Kalaupun hujannya gede banget udah gak usah dipaksain buat jalan. Mending cari tempat buat berteduh yang aman, yang jauh dari pohon. Terus abis itu kalau yang mau keluar pas kondisinya hujan, tunda dulu deh keluarnya. Gak usah keluar dulu, nunggu hujannya reda baru deh kalian keluar. Karena di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu udah banyak banget korban yang kejatuhan pohon tumbang, terus kemarin ada puting beliung di mana di Sidoarjo, ada juga yang kecelakaan di tol karena emang kabutnya yang tebel banget kayak gitu-gitu ya. Jadi udah deh kalian harus berhati-hati ya. Jaga keselamatan gitu deh ya. Buat siapa aja deh, pokoknya hati-hati kalau lagi di jalan. Sebenarnya aku pengen cerita-cerita nih, curhat-curhat ya tentang apa ya? Ya curcol-curcol gitu, cuma lagi males ya kayaknya curcol ya. Kayak kurang semangat gitu curcol di minggu kali ini. Ya curcol masalah mantan gitu ya, masalah percintaan.
bosen kali ya. Jadi ya udahlah, langsung aja kita bacain cerita horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari siapa ya? Oke. Ini datang dari Adit. Judulnya adalah pengalaman horor yang gak horor-horor banget di rumah Pak D. Halo Mbak Ana, saya Adit. Ini pertama kalinya saya mengirimkan cerita tentang pengalaman horor saya ke podcast kisah horor. Sebenarnya apa yang pernah saya alami gak horor-horor banget, tapi cukup berkesan bagi saya karena menurut saya pengalaman horor itu akan selalu subjektif, personal, dan jangan heran kalau pengalaman horor yang kita alami akan dianggap mengada-ada oleh orang lain. Kenapa? Karena pengalaman horor atau goib atau apapun kalian menyebutnya akan selalu dinilai dari berbagai perspektif oleh mereka yang mendengarkan, mulai dari sudut pandang agama hingga dari sisi ilmiah. Lagi pula, membicarakan dunia gaib itu cukup cakupannya luas. Ketika kita berbicara tentang alam kubur, akhirat, dan bahkan sewaktu berbicara dalam tanda kutip secara personal dengan Tuhan, itu semua menurut saya masih termasuk ke dalam perkara goib. Siapa yang tahu wujud dosa dan pahala? Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan pun sesungguhnya bersifat goib. Seperti apa wujudnya kita tidak tahu. Hanya saja di Indonesia dan mungkin juga di luar Indonesia, obrolan terkait dunia goib dipersempit menjadi hanya sebatas persoalan hantu, demit, pesugihan, dan sebangsanya. Namun, bukankah di situ letak menariknya? Topik horor itu mencakup segala kalangan, kaya, miskin, berpendidikan tinggi, atau tidak dapat dipastikan semua akan tertarik membahas pengalaman horor dengan segala perbedaan perspektif. Dan satu lagi, selain video-video panas selebritis, topik horor juga termasuk ke dalam topik pemersatu bangsa. Oke, kembali ke cerita. Pengalaman horor ini saya alami ketika saya masih SMA. Sewaktu saya SMA, saya tinggal di rumah almarhum Pak D saya karena memang beliau yang membiayai sekolah saya sampai lulus. Rumah Pak D saya memiliki 3 tingkat. Kamar saya di tingkat kedua. Di rumah itulah saya mengalami beberapa kejadian yang cukup aneh. Waktu saya pertama kali tinggal di sana, itu masih masa-masa liburan setelah kelulusan SMP. Dan berbarengan dengan rumah Pak D yang baru selesai. By the way, rumah Pak D ada 2 berdekatan. Saya tinggal di rumah yang baru itu, dan di rumah baru itu saya ikut bantu-bantu beres-beres ruangan. Ada almarhumah adik saya juga yang ikut membantu sekalian menghabiskan liburan. Nah, ketika tengah beres-beres itulah adik saya menghampiri saya dan bilang kalau dia melihat boneka milik keponakan bergerak sendiri. Entah bergerak seperti apa karena saya tidak melihat dan saya pun sama sekali tidak menanggapi omongan adik saya itu. Beberapa hari kemudian keponakan saya tengah asyik bermain di kamar saya. Pagi itu kira-kira jam 7, saya sibuk membereskan buku ditemani keponakan yang asyik bermain sendiri. Adik saya mandi. Lagi fokus membereskan buku, tiba-tiba keponakan menangis sambil menutup wajahnya. Saya yang bingung pun bertanya, "Kamu kenapa?" "Itu om, tadi ada nenek-nenek lewat depan kamar. Rambutnya panjang berantakan, matanya melotot, mulutnya menganga lebar gitu," kata keponakan. Itu kejadian di pagi hari dan saya sama sekali tidak melihat nenek-nenek itu. Saya sempat mikir,
Jangan-jangan boneka bergerak sendiri yang dibilang adik saya itu memang beneran terjadi. Kejadian selanjutnya terjadi waktu saya sepulang sekolah. Ini terjadi beberapa lama setelah kejadian boneka bergerak sendiri dan keponakan melihat nenek-nenek goib. Tidak terlalu seram sih, tapi cukup berkesan bagi saya. Yang pertama, sewaktu saya pulang sekolah, siang itu sepulang sekolah saya rebahan di ruang TV lantai 2. Bude di lantai 1. Tidak ada orang lagi siang itu. Hanya saya berdua bareng Bude. Saya yang mulai tertidur di depan TV, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tawa anak kecil persis di telinga saya. Saya pun langsung terjaga dan celingak-celinguk. Saya pikir keponakan iseng. Tapi setelah saya cek sekeliling, kok nggak ada siapa-siapa. Saya turun ke lantai bawah dan bertanya ke bude saya, apakah keponakan tadi kesini? Ternyata keponakan pergi sejak pagi, ikut orang tuanya. Loh, jadi tadi suara ketawa siapa? Yang kedua, lagi-lagi saya dijaili sepulang sekolah. Siang hari saya rebahan di kamar sambil memutar kaset lagu. Lagi asik-asiknya dengerin lagu Sheila Seven, tiba-tiba ada suara koin jatuh ke lantai dengan bunyi seperti koin itu dilempar. Saya ambil koinnya dan taruh di meja sambil berpikir, kalau koin itu jatuh dari mana? Dan suaranya pun lebih terdengar seperti koin itu dilempar ketimbang terjatuh dengan sendirinya. Siapa yang melempar koinnya? Kejadian yang bikin gempar justru dialami adik saya. Ini terjadi kira-kira saya kelas 2 SMA. Saya agak lupa. Jadi kira-kira jam 6:30 petang, saya yang tidur di kamar tiba-tiba dibangunkan oleh ibu yang panik. Mas, itu adikmu nangis, kata beliau sambil membangunkan saya. Saya pun ikut ibu menuju ruang TV dan disitulah saya melihat adik saya menangis. Ayah dan juga beberapa saudara ikut merubung. Ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi, lalu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tangisan adik mereda, adik pun mulai bercerita. Kita kembali ke beberapa menit sebelumnya. Jadi waktu itu di rumah Pak D ada acara keluarga. Kumpul-kumpul setelah maghrib. Beberapa saudara berkumpul di lantai 1 sementara saya, ibu dan adik di lantai 2. Saya tidur di kamar. Ibu tidur di ruang TV. Adik sibuk mengerjakan tugas di komputer yang terletak di sebelah kamar saya. Di depan kamar saya ada kamar mandi. Kalau mau ke tempat komputer dan tangga menuju ke lantai 3, harus melewati kamar mandi di depan kamar saya. Sewaktu adik saya sibuk di depan komputer, perasaannya sudah gak enak. Bolak-balik melihat ke arah kamar mandi. Hingga kesekian kalinya adik saya menengok, terlihatlah wujud kuntilanak. Tapi masih terlihat agak tembus pandang. Adik saya langsung berteriak. Apesnya, tidak ada yang mendengar teriakan adik saya. Bahkan saya pun yang tidur di kamar sebelah tidak mendengar teriakan adik sama sekali. Akhirnya setelah kuntilanaknya menampakkan wujudnya secara solid, adik saya pun nekat berlari melewati kuntilanak tersebut. Berlari menuju ibu saya yang tertidur di ruang TV. Memeluknya sambil menangis. Dan ibu saya pun membangunkan saya. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya. Kejadian horor selanjutnya saya alami beberapa tahun setelah saya lulus SMA. Saya lulus SMA tahun 2005. Tapi kali ini adik dari keponakan saya yang mengalami dan saya juga ada di situ.
Malam hari kira-kira jam 8, saya dan sepupu gitaran di kamar. Ada keponakan main di situ. Tiba-tiba keponakan menangis. Saya dan sepupu bingung. Lantas sepupu menggendong keponakan. Dan sewaktu berjalan keluar melewati pintu kamar, tangisannya tambah kencang. Sepupu buru-buru membawa keponakan ke lantai bawah. Setelah itu sepupu kembali ke kamar sambil bilang, "Kamu tahu gak, Dit? Tadi ponakan lihat apa?" Saya menggeleng. Ternyata sewaktu saya gitaran sama sepupu, keponakan melihat sesosok nenek-nenek dengan mata melotot, mulut menganga, rambut awut-awutan berdiri di depan pintu kamar sambil melihat ke arah keponakan. Makanya waktu sepupu menggendong keponakan melewati pintu kamar, tangisannya tambah kenceng karena berarti dia melewati nenek-nenek gaib sialan itu. Kayaknya untuk sekarang itu aja sih pengalaman horor yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Masih ada beberapa pengalaman horor yang enggak horor-horor banget yang saya alami. Mungkin lain waktu saya akan ceritakan. Akhir kata, makasih ya cerita saya sudah dibacain. Makasih juga ya komentar saya di DM Instagram udah dibacakan di episode pendamping gelapku. Oh iya, satu lagi, mendengar curhatan Mbak Ana yang katanya susah mau ya, tuh dah. Ya. Oke, makasih Adit buat ceritanya. Cukup panjang ya ceritanya di kali ini. Apa ya? Mau ngomong apa nih ya? Ya pengalaman horor teman-teman kita itu bermacam-macam ya. Gua nggak bisa ngomentarin yang kali ini. Ya mungkin bisa dibilang itu halu, bisa dibilang itu real. Gua juga nggak tahu. Yang dia bilang juga gak horor-horor banget karena emang yang ngalamin sih bukan dia ya, tapi yang ngalamin adiknya dan keponakannya. Ya mungkin pada saat itu ya itulah pokoknya. Gue gak bisa cerita coy. Maksudnya gue gak bisa komentar nih. Kalau cerita terlalu serius itu jujur ya gue bingung mau komentar apa. Tapi kalau ceritanya yang bikin orang kita ketawa dan julid nih. Julid untuk ngomentarin. Nah itu pasti gampang banget gue untuk ini ya. Bacot gue buat berkomentar. Karena udah banyak banget nih yang udah kangen sama bacotan gue. Kalau berkomentar yang pedes-pedes gitu ya, gue bodo amat apa kata netizen. Yang penting penggemar gue suka kalau gue berkomentar kayak gini. Haha, mau apa lo? Ya kan? Oke. Langsung aja kita ke cerita berikutnya ya. Tanpa berbasa-basi lagi. Jadi cerita berikutnya ini datang dari yang bernama Clara. Hai Kak Ana, aku mau cerita pengalamanku sedikit ya. Mungkin bagi teman-teman ini gak serem sih, tapi bagi aku ini serem banget. Ini kejadiannya udah agak lama sih, sekitar tahun 2017 lalu. Kejadiannya waktu saya dan suami masih tinggal di apartemen di daerah Cengkareng, Jakbar, Jakarta Barat. Pada suatu hari teman lama saya, teman SD saya ajak ketemuan di mall. Karena itu saya pesanlah Gojek online untuk pergi ke mall. 10 menit kemudian driver chat saya dan bilang udah tiba di pos satpam yang ada di pintu gerbang masuk. Saya masuk ke lift sampai ke pos kurang lebih 10 menit karena agak lama memang liftnya. Maklum rame dan lift yang nyala cuma satu.
Ketika saya sampai di pos, kok tidak ada drivernya. Saya chat drivernya, di mana Pak? Katanya udah sampai. Tidak lama kemudian drivernya datang dengan wajah bingung. Loh, Ibu masih di sini? Maksud Bapak? Ya iya, saya tunggu di sini dari tadi Pak. Aduh Bu, tadi ada cewek mirip Ibu dan udah naik sama saya. Boncengan sama saya. Lalu saya antarin. Tapi anehnya dia minta diturunin di dekat kuburan sana Bu. Pas Ibu chat saya nengok ke belakang dan cewek itu ngilang Bu. Aduh Bu, takut saya. Tadi yang saya boncengin siapa Bu? Saya merinding seketika. Saya pun naik dan diboncengin sama Gojek ke mall. Di tengah perjalanan saya merasa ada desahan nafas di belakang saya. Wah, sange lu ya. Ketika saya nengok ada cewek di belakang saya, matanya menatap tajam ke saya dan wajahnya pucat. Saya ketakutan dan saya berdoa dalam hati sambil nutup mata dan muka. Syukurlah tidak lama kemudian perempuan itu hilang. Benar-benar pengalaman mistis yang paling parah. Oke. Thank you Mbak Clara buat cerita horornya, singkat, jelas, dan padat ya. Pengalaman tentang diganggu hantu cewek di apartemen. Ya yang diganggu si mbaknya sama driver ojek. Driver ojek ya. Driver ojek online gitu. Ya bisa dibilang mungkin itu penunggu apartemen di situ kali ya. Karena udah banyak banget tuh. Ada sekitar 3 atau 4 cerita yang cerita tentang pengalaman horor selama di apartemen. Ini jujur ya, kalau ngomongin masalah apartemen ya, itu gak jauh dari cerita-cerita horor. Kayak apa ya, kayak serem banget. Jadi kapan hari dulu gue pernah main ke apartemen temenku tuh, di apartemen mana Gunawangsa Manyar tuh. Kok Manyar? Bukan, Gunawangsa Mer itu, Mer yang deket kampus aku tuh, zaman gue masih kuliah sih. Terus di apartemen itu emang sepi sih, itu unitnya sepi banget gitu. Jadi dia baru beli di situ, biasa orang kaya gitu ya, dia beli unit di situ anjing. Ya maklum dia anak kedokteran, gue kan anak pelayaran waktu itu. Terus gue main ke sana karena emang dia minta gitu loh, main sini dong. Ya intinya dia mau minta ditemenin gitu kan. Ya udah, berhubung gue udah selesai jam kuliah lebih cepet, gue main ke sana gitu. Kamarnya itu di lantai 5 kalau nggak salah. Pokoknya gue lupa lantai berapa, pokoknya dia lantainya tuh ganjil. Gue inget banget ganjil pokoknya. Nah pas udah nyampe di lantai tersebut sepi bro. Gak ada siapa-siapa. Gak ada penghuninya. Karena rata-rata penghuninya antara lantai 1, 2, terus atas, paling atas gitu. Jadi lantai tengah-tengah itu kebanyakan kosong katanya. Gak tahu kenapa. Nah dia di situ tuh katanya per lantai itu ada sekitar 2 atau 3 penghuni gitu loh dari sekian puluh kamar yang ada di situ. Gue nggak pernah ngalamin cerita horor sih di situ. Maksudnya waktu di apartemennya itu nggak pernah. Cuma dia cerita sih. Waktu dia pertama kali hari ketiga, hari keempat dia nempatin itu kamar, nempatin apartemen itu, kayak banyak gangguan, kayak ada yang ngetok-ngetok dari tembok sebelah. Terus abis itu ada yang kayak jalan duk dari atas gitu. Terus pokoknya berisik banget setiap malam. Nah karena dia mikirnya tuh kan, oh mungkin di sebelah ada penghuninya, terus di atas ada penghuninya, dan dia ngerasa terganggu nih. Ya biasa ya orang Chinese gitu ya, merasa terganggu, akhirnya dia komplain tuh ke pengelola apartemennya. Dia bilang, ini kamar ini sebelah sini, terus kamar atas saya ini kok berisik banget ya tiap malam, saya terganggu nih kalau mau tidur. Terus katanya si pengelola apartemennya,
bilang kalau unit di sebelahnya sama yang di atasnya itu nggak ada orang, alias kosong, alias masih belum ada penghuninya coy. Dulu pernah ada penghuninya, cuma udah kosong sekian tahun gitu. Gila, serem gak? Makanya gue paling malas kalau misalnya gue beli unit apartemen gitu. Woi beli, emang lu kaya nah sok-sokan beli. Ya intinya kalau misalnya gue lagi main ke apartemen temen gitu tuh malas banget. Karena apa ya? Karena nanti ujung-ujungnya gue disuruh nemenin aja. Padahal asal kalian tahu ya, kita tinggal di apartemen itu coy, sumpah boring. Apa ya, kayak sepi banget, gak punya temen, gak punya kehidupan, cuma luntang-lantung di kamar, kayak gitu-gitu. Mending ngekos, lebih enak ngekos gitu daripada di apart gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ceritanya yang kayak Mbak Clara ini sebenarnya ada sih cerita dari salah satu dari salah satu pecerita podcast kisah horor itu yang kurang lebihnya dia ditampakin kuntilanak kayak gitu-gitu. Kalau kalian penasaran scroll aja ke atas ke bawah apa ke atas? Ke bawah ya. Episode yang dulu-dulu kayaknya judulnya apartemen horor atau apa gitu. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini dulu di episode kesekian kalinya ini di 200 plus ini ya. Buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor nih dan punya pengalaman horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan sekarang sudah ada di Pogo ya. Terus kalau kalian suka dengan channel YouTube aku tentang explore tempat terbengkalai dan penasaran banget dengan konten aku, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive, ANNAOLIVE. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan sampai jumpa. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.